Bayangkan, setiap pagi sebelum matahari terbit, anak-anak kecil berjalan menembus gelap hutan selama 2 jam hanya untuk sampai di sekolah. Tanpa jalan beraspal, tanpa jembatan, tanpa sarapan bergizi. Bukan di masa lalu, tapi ini masih terjadi hari ini di tahun 2025. Inilah kisah nyata dari kampung Citamiang, Garut Selatan, tempat di mana semangat belajar tumbuh di tengah sunyi dan perjuangan kecil menjadi cerita besar tentang keteguhan manusia. Setiap subuh di Citamiang, langkah-langkah kecil mulai terdengar di jalan tanah lembab. Suara sendal yang menyapu dedaunan, lampu kecil dari botol plastik jadi penerang jalan. Anak-anak itu sebagian baru kelas 2 SD berjalan beriringan bersama orang tua mereka. Di tangan mereka bukan gadget canggih, tapi buku yang mulai basah oleh embun. Sudah 25 tahun mereka hidup seperti ini. Sebuah tradisi getir yang diwariskan dari generasi ke generasi, berjalan belasan kilometer hanya untuk duduk di bangku sekolah dasar. Jarak itu memisahkan rumah mereka dari SDN 1 Cikondang, sekolah terdekat di desa sebelah. Perjalanan itu bukan sekadar jauh, tapi juga berbahaya. Anak-anak harus menembus kebun kopi, menyeberangi sungai kecil tanpa jembatan, dan kadang berpapasan dengan hewan liar. Di musim hujan, tanah licin membuat banyak yang tergelincir. Namun tak satu pun dari mereka mengeluh. Sebelum jam 6, mereka sudah di jalan. Senter di genggaman, perut kosong, tapi hati penuh tekad. Karena kalau terlambat sedikit, mereka bisa ketinggalan pelajaran. Bagi anak-anak kota, mungkin ini terdengar seperti cerita dari masa lalu. Tapi bagi orang-orang di Citamiang, inilah kenyataan hari ini tahun 2025. Di tengah gegap gempita program makan bergizi gratis dan debat jam masuk sekolah. Hujan Ageng, hujan. Oh, nya aing mah. Moal. Baru dah, Kang. Orang hala sawara hei. Orang hala sawara hei siapa paneris abdi kahalana. Kisah ini viral setelah diunggah oleh sebuah akun di TikTok. Video berdurasi 1 menit itu menampilkan anak-anak Citamiang berjalan dalam gelap dengan cahaya lampu kecil di punggung mereka. Narasinya sederhana, tapi menghujam. Sudah 25 tahun anak-anak Citamiang berjalan seperti ini. Belum ada perhatian, belum ada perubahan. Ribuan warganet tersentuh. Komentar demi komentar memenuhi kolom, "Pak, ini sudah 2025, masa masih ada anak sekolah jalan kaki 2 jam? Ada yang menulis, sehat sih, tapi kesenjangan begini nggak bisa dibiarkan." Yang lain menambahkan doa, semoga kelak mereka jadi orang sukses. Dalam unggahan itu, warga menitipkan harapan kepada pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Jalan mesti capek. Tipu pada di. Tipu itu nggak boleh. Kelas izin. Biasa. Jadi ali pahala yang di jalan bapak, yang jalan mulus. Amin, atau mudah-mudahan. Toh hoyong nanaon, cai mah hoyong jalan mulus. Ada di Uyos, abi masa sekolah jauh, yang jalan mulus. Abi mangkat subuh teh. Parowek jabat teboga baterai hayang di Caangan, di Lampuan, jika di jalan raya. Amin. Amin. Sinapi atuh iteh kepada itu bahasa eta. Alif geus ngonten di bahasa eta henteu nepi-nepi. Namun hingga kini belum ada tanggapan resmi. Citamiang tetap sunyi. Hanya langkah kecil di subuh hari yang terus terdengar menembus hutan, seolah berkata, "Kami masih di sini, masih berjuang." Kisah Citamiang bukan sekadar cerita sedih, tapi potret nyata dari ketimpangan pendidikan di negeri kita. Ketika sebagian wilayah menikmati sekolah digital dan program modern, di sudut Garut Selatan, anak-anak masih berjuang hanya untuk hadir di kelas. Mereka tak menuntut banyak,
Bukan gedung megah, bukan fasilitas mewah. Cukup jalan yang aman, jembatan yang kokoh, dan sedikit perhatian agar perjuangan mereka tak lagi berjalan sendirian. 2 jam menembus gelap, 25 tahun menembus waktu. Citamiang bukan sekadar kampung di peta, tapi simbol tentang bagaimana cita-cita tetap bisa menyala bahkan di tempat yang tak pernah tersentuh terang. Semoga suatu hari nanti ketika fajar menyapa Citamiang, anak-anak itu tak lagi harus berjalan di bawah cahaya lampu kecil, melainkan disambut jalan terang hasil perhatian kita semua. Karena pendidikan bukan hanya tentang siapa yang pintar, tapi siapa yang benar-benar diberi kesempatan untuk belajar.